Semper debit remedium, hukum selalu memberi obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua, Dewan Juri yang terhormat serta para pemerhati hukum sekalian. Sebelum memulai argumentasi terhadap mosi kali ini mengenai pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi, maka izinkanlah kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri dengan saya Lilis Karlina sebagai pembicara pertama, Ahmad Nur Fadri sebagai pembicara kedua, dan Antariksa sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, berdirinya kami sebagai standing pro dengan tegas mengatakan kesetujuan kami terhadap mosi kali ini dan akan mendudukkan argumentasi dari sudut pandang filosofis historis. Dewan Juri yang terhormat, pengujian peraturan perundang-undangan bukanlah hal yang baru. Berdasarkan naskah komprehensif dalam buku ke-6 Kekuasaan Kehakiman, Muhammad Yamin mengatakan bahwa hendaknya ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk membandingkan undang-undang apakah telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dewan Juri yang terhormat, sejalan dengan hal tersebut, Maria Farida mengatakan dalam bukunya Ilmu Perundang-undangan bahwasanya perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan perundang-undangan di negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan argumentasi tersebut, maka berdirinya kami sebagai standing pro mengatakan dengan tegas kesetujuan kami terhadap mosi kali ini dengan 3 argumentasi utama. Yang pertama, sejalan dengan konsep separation of power, perlu adanya privilegiation authority di mana Mahkamah Konstitusi sebagai court of the law. Kemudian yang kedua, adanya pergeseran supremasi parlementer ke supremasi konstitusi yang mengindikasikan urgensi Mahkamah Konstitusi dalam hal ini sebagai the guardian of constitution. Kemudian yang ketiga, adanya dualisme interpretation yang bertentangan dengan kepastian hukum. Terima kasih. Lex superiori derogatif priori. Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Dewan Juri yang amat terpelajar perlu dipahami bahwa Hans Nevsky membawa teorinya dengan Stefan Boccioli mengungkapkan bahwasanya tata urutan norma yang lebih tinggi dijadikan sebagai sebuah norma sumber daripada norma yang lebih rendah, dan norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Maka daripada itu, dalam hal ini fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution and the soul of interpretation sangatlah penting untuk menjamin norma dasar itu atau norma tertinggi tersebut sehingga tidak bertentangan dengan norma yang di bawahnya. Maka daripada itu, Dewan Juri yang amat terpelajar bahwasanya demi terciptanya check and balances perlu dipahami dalam teori the separation of power. Perlulah kita pahami untuk membagi dan memisahkan kewenangan demi terciptanya check and balances tersebut. Maka ketika sedikit terhadap Jimmy Asidiki yang dikutip dalam bukunya Nikmatul Huda dengan judul buku Hukum Tata Negara mengatakan bahwasanya terjadinya inkoherensi antara the separation of power yang dimiliki Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung karena adanya penafsiran dua atap yang menjadi adanya dualisme penafsiran dalam hal ini. Maka daripada itu akan mengindikasikan adanya ketidakpastian hukum sendiri. Terima kasih. Solus populis supremalis, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat merupakan hukum tertinggi di suatu negara. Dewan Juri yang amat terpelajar, sebagaimana telah didudukkan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua terkait dengan urgensi pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi. Jika kita melirik pada data fakta empiris yang kami himpun, di mana tupoksi Mahkamah Agung Mahkamah Agung setidaknya menaungi 800 unit dan Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menaungi pengadilan itu sendiri. Kemudian pada tahun 2010 di mana Mahkamah Agung menyelesaikan setidaknya 5 juta perkara dan Mahkamah Konstitusi hanya berkisar 300 perkara. Dewan Juri terhormat. Kemudian jika kita melihat pada prinsip persidangan audi et alteram partem yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian peraturan perundang-undangan sama sekali tidak digunakan oleh Mahkamah Agung itu sendiri. Kemudian jika kita melirik pada negara-negara yang menerapkan sistem satu atap dalam pengujian peraturan perundang-undangan, ada negara Austria, Jerman hingga Yugoslavia. Yang seperti yang kita ketahui, negara Yugoslavia merupakan satu-satunya negara komunis yang menerapkan sistem satu atap dalam pengujian peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian jika kita melihat
Kemudian jika kita melihat bagaimana tupoksi dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri sebagai the interpreter of Constitution and the final interpreter of Constitution and the protect human rights, sejatinya Mahkamah Konstitusi lah yang memiliki kewenangan dalam pengiran peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadinya kesalahan penafsiran. Seperti yang kita ketahui pada tahun 2009 terjadi kesalahan penafsiran antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 205, 211 dan 212 yang sama sekali bertentangan dengan konstitusi, akan tetapi digunakan oleh Mahkamah Agung dalam uji materi dan formil terhadap perubahan peraturan Komisi Pemilihan Umum itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, jadi data yang kami himpun ini telah menjelaskan bagaimana kerancuan antara Mahkamah Konstitusi dan dengan Mahkamah Agung dalam merefleksikan pengujian peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, kemudian sebagai kesimpulan perlunya adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan kewenangan penuh terhadap Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dengan satu atap sehingga terciptanya suatu konstitusi dengan yang sejalan dengan konstitusi Kronslah Pancasila itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, sekian dan terima kasih. Lawan debat berpikir dan berbuka cakrawala. Salam konstitusi.